Kembali lagi di Rebo Kamis. Kalau nggak Rebo, ya Kamis. Oke, karena kemarin kita sudah ngilang berapa episode? Satu musim. Satu musim. Ya, karena kesibukan pejabat-pejabat kacung-kacung. Udah korporat. Kontak ganti alma mater. Mencari mana yang paling cocok. Ya, kemarin sudah diisi sama siapa? Perempuan-perempuan yang katanya kuat. Yang katanya kuat. Oh iya. Ya, karena kuat itu cuma omongan. Ya. Siap. Tapi isinya curhat. Kuat curhat. Karena ya kemarin juga kita setiap minggu ada job gitu kan. Setiap minggu ada yang freelance perkaderan lah apa. Aku campaign. Campaign. Oh, iya. Campaign lah dan sebagainya. Oke lah. Sebelumnya video ini yang teman-teman tanya itu kita di mana gitu kan rekamannya. Kita rekaman di Pak Levi Studio. Kalau cari IG-nya @Palevi Studio itu kan menyediakan apa aja? Yearbook organizer, terus dan lain-lain foto studio gitu kan. Itu di atas ada studionya. Alamatnya di apa ini? Di Paguyangan. Jalan Kaligua. Iya. Pertigaan Kaligua, Paguyangan. Brebes. Nanti kita taruh di deskripsi IG-nya. Di bawah. Mau cosplay kayak kami bisa. Cosplay jadi aktivis bisa. Ya, di sini lengkap, tinggal cari nanti ditaruh di link deskripsi, cari IG-nya, DM aja. Nah, di Brebes jangan lupa, kalau di Brebes itu kan paket lengkap ya. Ada Lotrangga, almarhum Lotrangga yang bisa merubah tatanan dunia. Terus kemarin pas Lotrangga udah meninggal gitu kan, banyak hal yang terjadi, gempa, kejanggalan sudah mulai kerasa gitu kan. Terus apa lagi mas? Contohnya ya kasus pelecehan. Di Brebes lu ya, Brebes lu. Pelecehannya gimana? Mau gue yang lebih paham. Iya, menurut teman-teman gimana tentang pelecehan itu? Nah, kemarin ada kejadian apa? Iya, kami dari tim Rebo Kamis survei. Kita ya, jadi lokasi. Iya, kita berarti kita menjelajah dunia maya gitu kan, dapat sebuah info yang viral banget di Brebes gitu teman-teman. Terkait ada kasus asusila ya kalau bahasanya ya. Kasus pemerkosaan remaja 15 tahun oleh 6 orang gitu kan. Nah, ini sebenarnya jadi miris teman-teman gitu kan. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi, dan kejadian setelah itu yang bikin tambah kita miris gitu. Apalagi di Brebes. Emang apa kejadian itu kan? Makanya, nah kejadian yang kami tahu, kejadian setelah itu kan ternyata nggak ada jalur hukum gitu, nggak dibawa sampai jalur hukum, itu semua ternyata damai gitu. Kok bisa-bisanya damai gitu? Damai dengan uang. Bukan minta maaf doang ya? Ya, makanya ini jadi sebuah keprihatinan gitu kan, yang harus kita bawa nih sampai podcast gitu kan ke teman-teman semua gitu, penonton setia Joko. Enggak, jadi penonton setia kami Rebo Kamis gitu kan. Nah, ini jadi sebuah hal yang memprihatinkan sebenarnya teman-teman. Karena kok bisa ya gitu kan. Tapi kita harus tahu dulu ini maksudnya kronologi dari damai itu seperti apa. Apakah mungkin ada pihak-pihak tertentu yang terlibat seperti itu? Pihak-pihak tertentu. Tapi menurut berita yang saya baca ini justru LSM-nya sekarang sudah diringkus juga. Apa tuh LSM? Lembaga Sosial Money.
masyarakat. Oh. Cuma yang terlibat di kasus ini ternyata M-nya money. Oh. Money. Nah ini terus lanjut. Ya itu berserta dengan pemuda-pemudanya ini. Cuma kan yang perlu kita perhatikan lagi kenapa fenomena ini bisa terjadi. Bukan hanya pelecehannya, tetapi juga apa yang mendasari itu tadi ya. Berarti kan suap menyuap ya. Itu. Kenapa itu bisa sampai terjadi? Emang berapa? Nah itu teman-teman nggak dipublish sayangnya nominalnya gitu. Tidak Tapi disebut. ya yang jadi prihatin lagi kan apa kok bisa sampai jalan damai gitu kan. Terus kenapa lembaga LSM-nya kok malah punya usulan untuk damai aja wis gitu. Yang penting nolnya banyak gitu contohnya gitu kan. Oh karena kan masyarakat kita itu kan butuh kedamaian. Dan butuh uang. Iya, ada uang pasti damai. Itu teman-teman itu terjadi di Brebes gitu kan, di Kecamatan Tanjung. Iya kalau nggak Tanjung, dan kronologi yang paling mungkin dipublish gitu kan. Itu remaja 15 tahun ini pertama dicekoki miras dulu. Waduh. Gitu loh. Makanya waduh kok bisa 6 orang ini malah ada beberapa yang di bawah umur. Tuh. Makanya kami mungkin ya dari salah satu masyarakat di Brebes juga sangat mengapresiasi dari LPPA gitu kan, dari jajaran Kapolres dan polisi gitu kan, yang sudah langsung sigap menangkap 6 pelaku ini, astagfirullah gitu kan. Kita bahkan sekarang disupport sama ini. Nanti ada info langsung kabarin lewat Iya. Kijang satu. Kijang satu. Aman. Dulu yang megang Brebes siapa? Nggak bercanda teman-teman. Nah ini jadi kita lanjut gitu kan. Ini jadi kasus yang mungkin harus kita perhatikan teman-teman gitu kan. Dimana lembaga perlindungan perempuan dan anak ini menurut kami mungkin mereka sudah garda terdepan ketika tahu kok jalan damai gitu kan. Maka nggak ada kata damai untuk kasus yang seperti ini teman-teman gitu. Sangat disayangkan loh. Kita harusnya lebih memikirkan beban mental si anak, si keluarga, dan masyarakat gitu teman-teman. Maka fenomena kan sekarang banyak banget nih bulan ini nih yang terjadi pemerkosaannya ada, terus apalagi dispensasi nikah ya ada gitu kan. Oke. Gitu kan. Katanya malah ini korbannya salah satunya mau dinikahkan sama pelaku katanya. Korban yang mana nih? Yang ini yang di Brebes. Oh, Katanya kemarin aku sempat baca beritanya kayak gitu. itu. Iya. Nah maka maksudnya dinikahkan itu ya bukan solusi. Tapi kalau suka sama suka, Masuk undang-undang. Nah tapi ini teman-teman, maksudnya sampai jalur suap menyuap atau ada apa ditutup pakai uang, otomatis apa ada sedikit nggak satu pandangan lah, bukan karena suka sama suka. Toh awalnya sudah dicekoki miras. Ketika perempuan ngefly, dia nggak kerasa apa-apa nih gitu kan, akhirnya diperkosa oleh 6 orang gitu. Ini jadi fenomena yang akhir zaman sekali gitu kan. Iya. Arab sudah hijau, sudah tambah ini satu. Arab sudah hijau, sudah banjir Arab. Sudah banjir. Banjir banjir. Tambah ini satu lebih bagus. Tinggal amin ya. Ya maksudnya amin, semoga nah itu makanya ini dekat itu. ketika dapat info ini kami langsung buru-buru nih gitu kan, ini harus diangkat nih gitu ke apa media kita gitu. Gitu kan sebelum lama gitulah. karena teman-teman ini bentuk kami menyuarakan apa berarti ketidaksukaan kami dengan apa yang terjadi gitu teman-teman. Keresahan benar gitu kan. Harus turun ke bawah, kami nggak punya kapasitas yang lebih lah gitu kan untuk itu gitu. Kita cuma bisa nyinyir lah ini. Iya, kita cuma gibah lah kan. Karena jadi tetangga warga 62 kan emang gitu kan. Nah iya, apalagi di desa di kabupaten sendiri gitu teman-teman. Ini kami sampaikan gitu kan untuk teman-teman bisa lebih up to date gitu kan.
ini jadi nanti teman-teman bisa lebih memilah dan memilih nih gitu di Brebes atau di daerah teman-teman sekalian ketika ada kasus yang seperti itu bisa langsung dilaporkan gitu, jangan minta bayaran. Kalau bayarannya gede, Wajib dilaporkan. Kan sudah masuk kantong. Enggak, teman-teman, bercanda. Gitu. Gimana yang tanggapannya gimana? Maksudnya bukan spekulasi tapi menurut teman-teman gimana nih gitu terkait dengar kasus yang seperti ini gitu. Gimana ya? Berarti memang moralitas kita di masyarakat itu sudah mulai terdegradasi mungkin ya. Dalam artian kita kan selalu dikatakan punya dua muka, dalam artian warganya yang ramah-ramah dan netizennya yang sangat ramah-ramah juga gitu. Sangat ramah. Nah, yang jadi masalah kan itu tadi sih, maksudnya apa yang mendasari terjadinya hal seperti itu, upaya damai yang sangat bias seperti itu kan. Nah, ya mungkin gimana ya? Memang pasti ada hal yang berputar di situ ya, katakanlah uang dan sebagainya. Ya kalau kita lihat kasus lain, contoh mungkin pada tahu lah penyanyi dangdut yang kemarin sempat masuk penjara karena kasus yang sama itu kan. Ya, itulah Ipul itu ya. Itu kan juga sempat mau dibawa kembali ke televisi kan. Tetapi banyak pihak yang menolak, maksudnya apakah hukuman yang cocok untuk para pelaku seperti itu? Ya. Termasuk juga 6 orang ini dan alasannya lah mungkin yang terlibat. Oh iya. Dikerdilkan mungkin ya. Dikerdilkan. Tetapi dikerdilkannya dalam artinya seperti apa itu? Maksudnya di lingkungan masyarakat apa sih? Mengkerdilkan itu seperti apa? Apakah dia harus dikucilkan gitu kan sebagai sanksi sosial berarti ya, bukan sanksi pidana kan berarti. Tapi maksudnya itu juga masalah juga sama psikisnya anak remaja yang memang sukanya kan coba-coba gitu kan, nggak tahu sanksi pidana, sanksi sosial, yang intinya anak muda tahulah sukanya yang beradrenalin, suka yang baru gitu kan. Kalau ya benar atau salah nggak tahu ya. Tadi salah satu contohnya itu kan sanksi sosialnya itu dikerdilkan. Nah mungkin jika nggak dikerdilkan terus didekati terus suruh tobat, apakah bisa gitu kan? Nah itu juga salah satu masalah. Lakukan lagi nih. Ya itu kan itu yang ya nggak tahu ya. Aku bingung masalahnya. Nggak tahu, belum mencoba di tahap yang mana, di tahap yang biasanya, tapi biasanya netizen Indonesia itu kan gitu kan, kalau ada masalah terus dinyinyiri terus dikerdilkan gitu kan. Belum coba yang satunya, yaitu didekati agar tidak melakukan kejadian yang serupa atau rehabilitasi. Rehabilitasi Itu udah ada belum sih di negara kita untuk bukan kasus narkoba ya? Iya, selain narkoba. Ya rehabilitasi kayak tadi lah, tentang sosial itu ada nggak kayak gitu? Atau mungkin itu di LPPA itu apa isinya? Ya udah tahu kan, saya bukan lembaga LPPA-nya. Tapi kemarin LPPA udah turun langsung. Udah. Dan salah satu hal yang mungkin jadi kenapa keluarga korban itu mau menerima, mungkin bahasanya apa, damai gitu kan, itu karena dapat sedikit bukan sedikit ya teman, tapi dapat ancaman juga gitu. Intimidasi juga. Iya, diintimidasi ketika kamu membawa ini ke jalur hukum, akan saya bawa juga ke jalur hukum gitu. Jadi apa berarti mental untuk dibawa ke jalur hukumnya sudah hilang karena sudah ditakut-takuti oleh gitu, sudah diintimidasi. Tapi kalau diintimidasi dengan nada yang sama ya berarti ya, hukum dengan hukum, apa yang bisa menjadi landasan si pelaku itu untuk menyerang balik korban? Maksudnya apa ya, kalau pelaku kan korban kan udah jelas bahwa dia korban, dia punya bahan untuk dibawa ke hukum. Tapi kalau pelakunya apa kira-kira? Biasanya hukum apa yang bisa menjerat? Biasanya kalau gitu bila tidak terbukti itu si pelaku akan melapor balik, akan itu namanya mencemarkan nama baik. Pencemaran nama baik. Bukan ITE tapi ya? Bukan. Tapi bisa juga bisa juga masuk. ITE kan ada pencemaran nama baik kan? Iya, kalau memang berita ini di-up di medsos.
Enggak. Itu sih. Yang paling gampang ada orang dalam. Kita berpikiran positif. Oh iya, Pikiran positif positif. dulu. maaf Bayar. guys. Bayar pengacara. Bayar pengacara. Tapi nah ini kan jadi sebuah keprihatinan juga gitu. Ketika banyak spekulasi ataukah ada strategi di belakangnya, ataukah ada orang dalam, ataukah punya kenalan polisi atau sebagainya gitu kan. Dan ini jadi apa berarti? Jadi apa keresahan yang kita pikirkan juga loh gitu kan. Ketika nanti kalian semua menemukan kasus yang sama gitu teman-teman. Dan apa yang harus kalian lakukan? Entah kerabat, teman, atau bahkan kita sendiri gitu yang terkena kasus seperti itu. Maka ini harus terus dibahas teman-teman gitu kan. Harus ditelisik lebih dalam gitu kan, agar kita semua lah itu tahu bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini gitu. Nah, menurutku begitu sih kan. Makanya ketika kasus ini sudah berjalan dan pihak-pihak stakeholder yang terkait sudah ditangkap, tapi belum ada keputusan pidananya akan seperti apa gitu. Dan ini yang harus kita kawal juga teman-teman. Toh tadi sudah ada jalan damai, nanti yang repot dibawa ke ranah hukum, tapi ada ringkas masa hukuman gitu kan. Karena berkelakuan baik gitu, tidak ngerokok di sel. Tapi ini juga kalau seperti itu kan ini berhubungan dengan RUU kan. RUU PKS. Kekerasan seksual maksudnya. Bukan PKS-nya. Ya ini ada hubungannya dengan itu kan pasti kan. Wah ini saya juga lagi searching ini bahwa memang ada rehabilitasi untuk pelaku tadi di RUU PKS ini. Sedangkan untuk korbannya sendiri nggak ada. Iya, itulah kenapa banyak yang protes juga ini, maksudnya kalau pelaku direhab itu kan asalkan dia berkelakuan baik, nah dia akan indikatornya mudah, cuma itu gitu. mudah untuk keluar lagi loh. Tetapi oke lah kalau mungkin si pelakunya sudah oke saya insaf, tapi kan mental dari si korban itu belum kembali lagi gitu. Ya, ini kenapa banyak orang yang ada memprotes, maksudnya hak-hak untuk pelaku lebih diayomi, tetapi hak-hak untuk korbannya itu minim. Ya, jadi traumatik gitu. Pernah lihat satu video ada berarti kekerasan gitu kan, yang disensor pelaku. Iya. Dan korbannya nggak disensor gitu kan. Makanya kok bisa gitu pelaku yang dilindungi gitu, tapi korban nggak dapat perlindungan. Makanya di hukum kita mungkin ya kita hanya bisa berprasangka baik buruk gitu kan. Ya mungkin itu hubungannya dengan habit masyarakat kita gitu loh, yang lebih, maksudnya mungkin dengan ditunjukkannya wajah si korban itu supaya lebih iba. Malah kadang kita kan adalah program-program TV yang mengeksploitasi kemiskinan orang gitu kan. Mungkin dengan harapannya kenapa yang diekspos itu korban ya supaya masyarakat kita itu iba, tetapi untuk pelaku sendiri kan abai itu. Nah maka pelaku itu kan nggak cuma satu orang gitu. Gitu makanya itu baru yang diekspos loh ya. Maksudnya dengan nggak tahu kita di Brebes mungkin ada lagi pasti ya. Pasti ada. Mungkin belum di up atau mungkin memang belum ada yang berani. Soalnya pas tak lihat komen-komennya itu kan, loh kok malah pelakunya yang disensor gitu kan, malah korbannya enggak gitu kan. Mbok ya pelakunya punya komplotan gitu kan, nanti akan nyecer si korban gitu, karena korban nggak punya privasi atau perlindungan lah gitu kan. Ketika dia jalan kemana, dia sudah dapat kasus yang dia bawa ya cap gitu loh. Jadi oh kamu yang kemarin ketangkep ya, oh kamu yang kemarin korban, iya gitu ya. Akhirnya itu jane hanya pertanyaan tapi membebankan mental gitu. Akhirnya mental dia nggak mau keluar, nggak mau bersosialisasi, dia punya temen gitu nolef gitu kan. Nah itu yang jadi dampak yang buruk gitu kan. Memang perlindungan itu sangat penting teman-teman gitu. Itu sih gitu. Jadi mungkin ini harus terus kita kawal gitu. Perkembangannya gimana di Brebes harus kita kawal terus.
Gimana yang lain? Ya harusnya itu kan Polres harusnya udah turun. Ya, udah, Harus kan emang sudah turun. kan, Sudah harusnya turun. tinggal kita lihat pidananya bagaimana Ya, dan tidak. jangan lupa korbannya juga ditampingi ya, Nah, sampai aman kembali lah bahasanya gitu. Karena memang itu yang akan terjadi. Saya yakin korban itu bakal tahu gitu kan, maksudnya bakal dijauhi oleh masyarakat, tetangga-tetangganya, Tadi punya cap. bakal dijauhi oleh teman-teman sekolahnya. Itu yang kadang kita lupakan. Nah. Gitu kan. Itu jadi kalau teman-teman menemui hal-hal yang seperti itu gitu kan, harusnya sebagai orang yang waras ditemenin gitu kan, ditemenin korban itu, bukan malah tambah ngelecek gitu kan. Ya. Takutnya begitu kan gitu. Iya, Beban memang mentalnya seperti itu terjadi. iya terjadinya seperti itu gitu. Tapi support untuk kursi korban sangat kurang. Nah, Ya teman-teman. Jadi memang sangat disayangkan gitulah. nah itu. Dan juga ya diekspos ke sosial media kan, di media itu kan berarti ada dua sisi ya. Untuk si korban itu jadi aib, untuk si pelaku itu jadi itu juga kan, Gitu kan. jadi namanya apa, di itu pidana sosial. Pasti kan ketika di expose ke sosial media kan pasti yang apa namanya, yang disebut itu pelaku kan. Tapi kadang kita lupa korbannya juga disebut gitu kan. Ini siapa korbannya ini? Nanti jadi kayak ya antara plus minus lah. Nah, malah korban nama lengkap naik pelaku inisial. Iya. AF gitu Iya. kan. Iya. AF 21 gitu otomatis namanya siapa, umurnya 21 gitu kan. AF21 FS. Nah, FS. siapa yang ngomong ya? Nah, itu teman-teman, karena itulah ya. Dikawal terus. Orang pimpinan di atas juga dikawal terus. FS sampai belum ditindak pidana sampai sekarang kan. Itu dari kapan? Dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin. Katanya mati kan ya? Mati aman. Mati apa nih ya? Katanya. Itu Tinggal kita tunggu nih nanti hasilnya pidananya gimana. Kalau kita lihat kasusnya siapa? Santriwati di Cabuli sama diperkosa juga siapa? Heri yang di pesantren kemarin Iya. yang 13 santri 13 tadi ya? santri gitu kan, itu mendapat hukuman mati kan gitu. Vonisnya seperti itu. Kondisinya seperti itu. Cuma aku baca berita juga katanya ditolak oleh Komnas Perempuan sendiri malah. Nah, Maksudnya hukuman mati itu sendiri ditolak katanya dengan alasan tidak membuat jera. Nah ini menarik juga nih, maksudnya ya iya, apa efek hukuman jera itu, apakah harus dihukum mati atau ada hukuman lain? ya orang sudah pasti insya Allah. Apa? orang sudah mati apa yang jera? Iya. Enggak, jerahnya di dalam udah langsung disiksa. Gitu loh iya. maksudnya. Cuma kan HAM tidak memandang itu. Nah, makanya. HAM tidak memikirkan ya ini hukumnya di neraka kan. Memang Padahal kalau dipikir-pikir hukuman mati itu memang nggak membuat jera sih. Dalam artian ya kalau sudah mati kan sudah itu kan. Iya. Dan itu pun apa ya istilahnya nunggu kasus yang berat banget dulu baru ada vonis itu kan. Iya. Ya kayak contohnya ini tadi perkosaan 13 santriwati, terus korupsi iktp enggak ya itu ya. Oh, iya. Ya emang contohnya bandar bandar. biasanya kan di ditembak mati gitu kan. Iya. Tapi mungkin nggak membuat jera untuk pelaku, tapi mungkin jadi peringatan untuk pelaku-pelaku yang belum ketangkep gitu mungkin. Ya kan belum ketangkep. Belum. Nah, tapi ada indikasi ketika mereka otomatis dengan adanya siaran seperti itu, mereka pasti akan ketar-ketir gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Nggak tahu Karena juga gitu kan. ya mungkin di hukum juga ada yang berat, ada yang ringan. Ya. Itu yang kemarin Semarang sih termasuknya ringan apa? Semarang. Yang diekspos di IG. Itu kan sangat disayangkan teman-teman. Aduh. Itu apa sih?
Itu loh jas merah. Oh, itu sudah cukup di IG saja itu sudah sekali. Udah sudah ya. Nah, sudah. Oh, Ya, Tapi efeknya kemana-mana. Dan yang parahnya itu saya kenal dia loh. Jangan kamu pelaku. komplotan. tapi baik nggak sih kasus yang seperti ini? Ini nggak baik lah. Belum selesai. Nah itu Pak. kan nggak baiknya, itu kan buat siapa? Baiknya itu buat siapa? Maksudnya baiknya baik apa duluan ya? Nah iya tadi kayak kasus yang seperti ini diekspos di luar, digemur-gemurkan. Nah gitu. itu kan tujuannya tadi untuk namanya apa? Membuat jera gitu kan. Ya. Nah tapi di sisi lain juga itu membuka aib juga gitu loh. Ya. Jadi ada dua sisi seperti itu. Naik Tergantung siapa yang tadi apa. kayak pelecehan seksual dan sebagainya mungkin itu di up untuk ada pelaku dan ada korban gitu kan. Tapi ini yang di up cuma pelaku tok gitu. Kayak berarti apa? Maklumat bukan di Umat kayak cuma korbannya maksudnya bukan nama wajah itu kan. Ya kalau contohnya tadi yang 15 tahun remaja gitu kan. Nah itu kan ada korban ada pelaku gitu kan. Nah itu menjadi sebuah informasi untuk masyarakat bahwa ada kasus yang seperti ini gitu kan. Tapi kalau kita telisik yang ada di Semarang gitu kan, itu apa ya, kayak saya bikin pengumuman ada orang just gini gitu cuma loh. pelaku. Iya gitu, dan itu ini loh buat jerak, tapi semua orang tahu ada background gitu. Di belakangnya ada background organisasi, lembaga atau sebagainya gitu. Ya itu kan salah satu peluang juga untuk menyuarakan itu kan. Iya. Bahasanya menumbalkan satu orang Oh untuk, iya, untuk istilahnya ini loh aksi kita ya. Ya, Ah. bisa jadi. iya sih. Saya mau bilang sesuatu tapi kayaknya terlalu takut tersinggung. Jadi Nggak apa-apa, ini kan kita juga ngobrol gitu kan, kita Iya. menyampaikan gitu, mengapresiasi kerja yang sudah melaporkan atau yang sebagainya gitu kan. tapi ya kita apresiasi untuk pihak Semarang ya. Ya, Yang sudah istilahnya mengakui Bertindak ya, tegas. tegas mengakui juga, maksudnya mengakui bahwa ini kader kita. ya. Ya, bukan oknum. Nah. Mengakui ya, mau dikatakan oknum orang nomor 1 di Semarang kan maksudnya. Aduh. Tapi kalau di itu bilang aja oknum. Nah itu teman-teman, Ya gitu. itu oknum ya. Oknum. Pas banget ada merah sama kuning ya. Iya. Waduh. Kurang biru sih. Oh iya, ambil. Itu yang hitam sebagai oposisi diambil, dipasang juga dong. Oh ini yang kemarin baru diakui KPU. Waduh, Beda sendiri dong kan. Masuk terakhir kan beda sendiri. sudah hitam kok makin gelap. Oke. Itu teman-teman, jadi pada episode ini mungkin kita buka nggak terlalu banyak bersandar gitu kan, karena ini kasus yang serius gitu, tapi kita mengapresiasi dari Kapolres sendiri, dari LPPA dan lembaga-lembaga yang sudah Memberikan advokasi lah. ya memberikan advokasi Korban. ke korban, menindaklanjuti pelaku dan sebagainya gitu kan. Itu bentuk apa berarti? Ya. Menjawab keresahan masyarakat lah gitu kan. Karena ini pentingnya orang tua nih gitu kan, pentingnya pendidikan di orang tua gitu kan, menjaga anak gitu kan. Ini salah satunya ada hal-hal yang seperti ini gitu loh. Di sini teman-teman. Pentingnya itu juga nanti alur melaporkannya gimana, Nah, iya. kemana, sosialisasinya juga perlu ditekankan lagi gitu loh. Ya kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang alur pelaporan dan sebagainya, nonton di episode selanjutnya. Oh, Insya spoiler. Allah, Spoiler. iya spoiler. Spoiler. Selanjutnya. Ya, entah episode berapa lah ya. Ya, Intinya akan kita jadiin dulu. akan kita up gitulah gitu kan. Makanya subscribe. Biar banyak gitu kan. Nah ini kan episode kita bertiga lagi gitu kan, Iya, ada bintang tamu Original. anak kemarin juga udah bintang tamu 3 di Iya. sini menguasai gitu kan, curhat walaupun gak jelas ya. Tapi kita support kok insya Allah. Nah insya Allah
Apa mungkin sekali-kali kita itu adukan? Oh boleh. Boleh. Jangan. Apa? LPK turun nanti. Maksudnya Ya, adu argumen. Iya, nanti kita ketemu bareng di sini gitu teman-teman. LPPA. Kenapa LPPA itu cuma perempuan ya yang dilindungi? Ya kan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Prianya? Ya ganti aja LPPPA. Lembaga Perlindungan Pria, Perempuan dan Anak. Simpel teman-teman. Pria itu pelaku. Pria Oh, iya. korban? Ya korban ada Ada. loh. Yang pria sama pria? Benderanya sudah di mana-mana loh. Oh. Pria korban, pria sama pria. Nah, Ini berlaku juga ya. yang riskan kan perempuan dan anak, makanya namanya seperti itu. Mungkin gitu. Mungkin lain Atau kalau kali nggak ada kita sebagai pelopor perlindungan pria. Iya. Ya, kita bikin organisasi sendiri cuy. mungkin saya nggak ikut, saya nggak tahu apa yang harus dilindungi. Oh. Apa yang harus dilindungi kawan-kawan. Itu jadi ini sangat penting, makanya apa namanya ya, teman-teman biar lebih tahu gitu kan. Wah, kasus yang seperti ini kok bisa terjadi gitu kan. Dan kita bahas nih di podcast gitu kan. Makanya next time mungkin kita akan lebih bahas yang lebih apa? Harus lebih mendalam gitu kan terkait hal-hal yang seperti ini gitu. Maka ini pun kita akan bahas sesuai dengan kapasitas kita gitu kan. ya, karena melihat sosial media juga. Nah, wah itu sangat luas sosial media gitu kan. Tuh. Nggak tahu, tapi tentang benar dan salah kan kita nggak tahu. Ya. Yang jelas kita netizen lah. Maksudnya kita apa ya istilahnya tawakal ya. Tawakal. Dengan cara nyinyirin. Mantap. Itu termasuk membantu nggak sih? Gimana ya? Itu Kalau- mungkin termasuk sanksi sosial ya dengan dinyinyirin oleh semua orang itu kan. Termasuk membantu berarti ya, membantu mengerti kan pelaku. Oh iya, Bisa kan. bisa jadi. Nah, nanti episode ini mungkin kita dari perspektif lelaki gitu kan. Nah, iya. Nanti kita akan datangkan juga yang perempuan-perempuan gitu. Bagaimana sih ketika ada masalah ini, apa yang mereka rasakan? Kalau kita kan pikirannya selalu apa? Rasional gitu kan. Oh, ini karena sebagainya gitu. Tapi kalau perempuan lebih apa? Perasaan. Iya. Gitu. Kan karena satu golongan. Iya. Ini saat musisi sama perempuan. Iya. Karena kemarin juga curhat terus ya kan. Iya, gitu. Perasaan mereka. Ini curhatin bukan tentang ini tapi kan. Kan tentang saya jalan-jalan nggak punya uang, aduh astagfirullah. Ya, jadi next tentang perempuan dan laki-laki. 6 cukup nggak? 6 Cukup lah, cukup. Iya, bisa. Kita adukan feminis dengan apa? Maskulin. Patriarki. Iya. Versus ya. ya juga. Nanti tinggal kalian menilai gitu kan. Kesetaraan gendernya di mana? Apakah masih perlu itu? Ya, apakah masih dibutuhkan gitu kan? Kita akan lihat. Ya jelas yang menang laki-laki loh. Jangan seperti itu. Tapi sosial media cukup ini ya. Jadi bisa buat mengertikan seseorang karena Iya. kita sekarang udah dua dunia ya, dunia maya dunia nyata ya. Bahkan mungkin ada yang lebih dominan di dunia maya ya. Iya. Apa sih dunia nyata ya? Yang penting followersku banyak teman-teman gitu kan. Terus kita ngemis pun sekarang kan udah enggak dunia nyata biasanya kan ngemis. Apa ya kita bisa.com ya. Maksudnya kan itu platform donasi. Oh, donasi. Donate untuk saya beli iPhone. Mantap. Kan biasanya di pinggir jalan gitu kan. Nah, sekarang enggak, sudah canggih sih. Jangan-jangan pengemis sekarang tuh udah nggak pakai gini lagi, pakainya link QR code. Sekali tap silakan tap. QR code. Siapa tahu ya. Iya, yang kemarin viral juga kan. Oh. Menjual orang tua. Ya. Oh iya. Biar kuat biar dulu. Blok. Ya itu kasus yang sangat Katanya gimmick.
Gimik. Katanya gimmick. Gimik apanya anjir? Nggak tahu. Katanya Gimik kok. gimmick. Ya Allah. Kemarin ternyata diundang TV bisa diundang loh di TV ya karena aku sering ya Ini diundang orang tuanya apa yang ngerekam? dua-duanya karena TV ku kan cuma trans dua-duanya ya kan lihatnya cuma itu kan Oh, iya. loh diundang loh maksudnya yang kontroversial itu ternyata di Indonesia itu lebih menarik daripada Nah, itu. prestasi Makanya tadi saya bilang kan kenapa tadi yang nyaut omonganmu tadi yang korban, kenapa yang korban yang diekspos itu kan karena mungkin masyarakat kita tuh butuh yang sensasional, yang mengundang rasa empati, simpati. Ya. Karena masyarakat kita itu terlalu baik. Baik kok Terlalu diviralkan biar nggak mandi lumpur lagi gitu kan, biar nggak itu lagi gitu. biar Nah, biar tapi duitnya emang- udah banyak gitu Iya. Karena emang yang eksploitasi itu kayak Tapi maksudnya iya loh, apa maksudnya- sih tujuan dari Tapi ibunya sendiri iya bukan ibunya sendiri ibunya sendiri ya. Iya, malam-malam lagi gitu kan. Sampai ada meme-nya gitu kan. Aduh, jangan rematik gitu kan. Maksudnya memang bener gitu kan, sudah tua gitu. Ini anak kok begini gitu kan. Ya itulah moral masyarakat kita ya. Kita punya dua sisi lah ini. iya tapi lagi-lagi nanti kalau kita tarik ke belakang ternyata ekonomi gitu kan